Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati keluarga Bung Hatta, Bu Gemala, Bu Mutia, itu Bu Halida masih ada, dan saudara semua yang saya hormati. Maaf, ini nggak tahu kenapa masalah pas hari ini yang sangat penting tiba-tiba dia bertingkah. Ini udah sangat berjasa sama saya. Baik, saya sambil nyalain, tapi mungkin catatan pengantarnya mohon ditampilkan aja karena butuh waktu saya untuk itu. Yang pengantar tadi saya kirim ke Mas Rizal. Bu, ini Bu ya, waktunya kita dikasih 100 menit. Jadi untuk pemaparannya kalau bisa 30 menit, kalaupun ada lewat bisa mulai 15 menit supaya sisanya untuk tanya jawab nanti. Sebentar, maaf, saya bisa sambil ya ada lihat itu ya gini. Sebenarnya saya sangat terus terang saya baru melihat karya-karya lengkap yang secara sistematis di dalam 2 buku ya. Saya punya 2 buku dan begitu sangat kagum dengan keluasannya pengetahuan dalam suatu multidimensional yang artinya pada saat seorang pemimpin bicara tentang sesuatu, dia tahu di mana posisi pernyataannya itu, dan itu pertama aja. Terus yang saya mau bahas di dalam sekarang ini adalah tentang demokrasi yang disampaikan oleh Bung Hatta itu adalah sesuatu yang sering dilupakan di dalam pembahasan tentang demokrasi, dan juga yang sedang kita alami sekarang. Mengapa kalau memang situasinya bagi sebagian besar atau sebagian dari kita merasa kecewa sekali dengan apa yang terjadi sekarang ini, itu mungkin saya rasa bisa dijelaskan dengan pikiran-pikiran yang ada di dalam bab 4 dan 7 ini. Tekanan Bung Hatta adalah demokrasi itu kan tentang value ya, ada prinsip nilai, tetapi di dalam pemikiran Bung Hatta dia adalah pergulatan antara menerjemahkan value dengan teknokrasi. Jadi saya latar belakangnya sosiologi organisasi pembangunan ya, jadi selalu melihat bahwa kekuatan suatu bangsa itu terdiri dari kualitas organisasinya. Jadi saya melihat demokrasi bukan hanya dari kualitas negara, institusi politiknya, bukan, itu hanya sebagian dari proses besar yang terjadi di seluruh bangsa ini. Memang saya selama puluhan tahun juga disertasi saya juga mengenai organisasi masyarakat, jadi mengikuti perkembangan sampai sekarang juga jadi sebagai ketua board segala apa yang terjadi. Jadi saya melihat dari 2 sisi dan terlibat juga di dalam perbaikan sistem demokrasi. Nah, jadi saya lihat pikiran-pikiran Bung Hatta itu adalah tentang pergulatan itu, dan dalam situasi krisis itu teknokrasinya gimana untuk mempertanggungjawabkannya. Jadi inti dari pemikiran Bung Hatta bagi saya, mohon maaf kalau saya menerjemahkan sendiri dalam konteks sekarang, bagi saya adalah kekuatannya justru adalah menemukan jalan menerjemahkan antara prinsip value dan menjadi suatu norma yang dibentuk karena teknokrasi. Teknokrasi itu pengetahuan bukannya ilmu aja, tetapi diterjemahkan di dalam sistem-sistem. Itu dalam pertempuran membangun sistem, dalam negosiasi membangun sistem. Tadi memang Pak Hasan Wiraide yang sangat cocok, mas saya bilang
pembangunan sistem tidak pernah berhenti, bukan karena itu nature dari perubahan, bukan itu, tetapi kita melihat bahwa bukan hanya itu, tetapi sistem itu kalau misalnya kita mau menyelesaikan masalah korupsi misalnya, kalau dia tanggung culprit penjahat ya, itu dia akan mencari menyelejit ke sistem yang lain. Jadi kita mesti kejar terus. Nah, itu butuh suatu pengetahuan, determinasi politik, konsolidasi politik juga gitu untuk memperbaiki sistem. Banyak sekali kasus. Jadi apa yang terjadi, perbaikan satu reformasi di mana semangat masyarakat dan juga masyarakat internasional dan juga akhirnya menekan elit politik untuk memperbaiki sistem, itu sayangnya tidak dilanjutkan dengan kecepatan dan kesungguhan dan kemampuan masyarakat juga yang seharusnya menurut saya. Jadi kita lihat pembahasan dari pikiran Bung Hatta. Nah, dari bab 2 itu saya tidak mengutip menurut per artikel, tetapi mengklasifikasinya di dalam beberapa poin di sini. Jadi saya lihat dan saya minta izin karena waktunya juga pendek, saya langsung memberi komentar pandangan saya di mana relevansi dari pemikiran beliau supaya waktunya juga singkat ya. Pertama itu poin yang pertama itu beliau mengangkat memanfaatkan eksternal untuk penguatan internal, menguatkan internal untuk menghadapi sistem eksternal. Nah ini contohnya aja kan beliau selalu mau melindungi legitimasi Indonesia pada saat kemerdekaan itu dengan berpegang pada keputusan PBB tentang prinsip-prinsip kemerdekaan, hak asasi manusia, juga hak-hak ekosok yang waktu itu sudah dibentuk. Nah, pelajaran untuk kita di sini adalah itu kan berkembang terus untuk kekuatan kita sendiri. Bukan berarti kita mengekor, tetapi kita negosiasi dan kapabilitas kita sendiri. Dalam perjalanan selanjutnya, banyak prinsip-prinsip internasional yang sebenarnya bisa dipakai untuk menguatkan kita. Misalnya, konvensi anti-corruption tahun 2004, kita sudah tanda tangan. Nah, itu sebenarnya dijadikan kekuatan-kekuatan di dalam negeri untuk merefer dan juga untuk politisi dan pejabat publik yang progresif untuk mengembangkan sistem perbaikan di dalam negeri ya. Kemudian juga tentang Jakarta Statement tentang Corruption, itu juga luar biasa. Artinya kita memperkuat posisi kita untuk perjuangan kita sendiri di sini. Jadi memang bagus sekali bahwa kemampuan kita memanfaatkan internasional itu sebenarnya adalah tentang kekuatan diri kita. Jadi pertanyaan kita di sini adalah, misalnya kalau kita melihat keberhasilan atau ketidakberhasilan tim negosiasinya yang ketram misalnya, ini pertanyaan lanjutan dari pikiran-pikiran Bung Hatta tentang penguatan diri, legitimasi kita gunakan untuk perbaikan diri. Nah itu sebenarnya institusi dan organisasi macam apakah yang kita tidak mempunyai kapabilitas melakukan negosiasi keluar itu, sehingga kita bisa menjadi kalah dalam negosiasi dan bahkan bukan itu aja, sebenarnya lebih kompleks ya. Kita bahkan tidak bisa mengatasi pertempuran di dalam negeri kita tentang kepentingan-kepentingan. Nah di sini artinya bahwa selama ini mungkin kita kurang memanfaatkan prinsip-prinsip internasional untuk mengontrol kepentingan-kepentingan dan membangunnya untuk kesejahteraan melalui sistem demokrasi tadi. Jadi misalnya National Convention Anti-Corruption, kemudian juga tentang statement Jakarta tentang Komisi Anti-Corruption yang harus independen dan sebagainya.
Itu mengapa tidak bisa digunakan untuk mengontrol sumber daya alam misalnya. Sekarang bermunculan kasus-kasus korupsi yang terkait sumber daya alam yang jumlahnya di luar imajinasi kita dan juga mungkin bangsa-bangsa lain gitu ya. Betapa bocornya, betapa kayanya kita sebenarnya. Apa yang terjadi, mengapa itu bisa sampai lolos, mengapa itu bisa sampai, kita nggak tahu berapa yang tidak terlihat gitu ya. Pernah ada perkiraan dari kalau nggak salah siapa waktu itu, kalau kita benar-benar ngelola kita super makmur gitu misalnya. Nah, jadi artinya kemampuan kita memanfaatkan dunia internasional, prinsip-prinsip itu lemahnya di mana? Dan saya tidak mau membicarakan hanya pada kritik pada negara tidak berniat untuk atau malah mencoba mengangkangi sistem demokrasi. Saya tidak membahas itu, tapi kita membahasnya sebagai suatu proses perjuangan antara membangun sistem yang juga kita juga terlibat. Hatta itu sangat meletakkan kekuatan demokrasi pada kultur dan organisasi di sini. Jadi jangan lupa, ini kita bukan soal menuntut dan mengingatkan pemerintah, tetapi apakah kita selama ini dibangun kekuatan dan tanggung jawabnya. Kita bukan, sekali lagi bukannya untuk mengkritik begitu aja ya, tapi untuk membangun kekuatan kita. Macam organisasi macam apakah yang membangun kekuatan dan kesadaran kita selama ini. Mengapa misalnya kita kadang-kadang menjadi, masyarakat kita tidak menjadi rasional dalam melakukan pilihan-pilihan pimpinan nasional ataupun pejabat publik nasional maupun di daerah misalnya. Next please, silakan. Nah, nomor 2 poinnya adalah bahwa keterwakilan membutuhkan akuntabilitas ya. Partai menurut Bung Hatta adalah dianggap suatu penyempurnaan representasi, tapi itu sebagian aja, nanti ada kelanjutannya. Bagaimana lebih detail menyertakan kelompok-kelompok masyarakat ikut membangun sistem ekonomi juga di situ. Beliau mengingatkan bahwa sentralisasi akan melenyapkan kontrol pemerintah dan DPR. Beliau nanti bicara tentang tingkat-tingkat sentralisasi. Beliau menyadari setiap bentuk itu perlu dipikirkan dengan baik karena pasti ada kebocoran kontrol. Jadi ada istilah, mungkin ada yang belajar manajemen, span of control itu kan ada mekanismenya. Ada kelemahannya, tergantung pada kekuatan dari siapa yang akan melakukan kontrol itu dan sistem macam apa yang bisa berjalan di situ. Kemudian juga Bung Hatta juga mengalami dengan cepat setelah kemerdekaan, pada saat partai-partai mendapat kedudukan, bahwa kalau tidak ada akuntabilitas, mulailah partai menjadi tujuan kepentingannya sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa hasilnya keanggotaan partai menjadi tujuan dan ukuran berlomba-lomba menurut beliau. Jadi tujuannya adalah menjadi anggota partai, bukan tentang partai ini merepresentasikan kebaikan masyarakat seperti apa gitu. Jadi kalau kita masuk partai, maka kita punya suara untuk bertempur adu kepentingan di parlemen gitu. Untuk kritik beliau seperti itu. Harusnya right man on the right place, di situ dijaga. Partai itu mampu meletakkan, membangun penempatan wakilnya seperti itu. Nah, bagi saya itu tadi kembali pada pertanyaan sebelumnya, apakah kita terbuka atau tutup, itu sungguh bukan pilihan yang tanpa sampingan. Menurut saya tergantung. Jadi ya kayak gimana dulu konteksnya gitu. Bagi saya partainya seperti apa, interaksi dan jadi bisa terbuka atau tertutup dan bisa sama-sama menghasilkan yang baik atau bisa sama-sama menghasilkan yang buruk. Jadi jawabannya adalah environment dari sistem terbuka atau tertutup demokrasi itu sendiri. Silakan. Yang ketiga adalah menurut beliau
Demokrasi adalah penguatan organisasi masyarakat. Dua instrumen demokrasi, rapat berkumpul dan mass protes. Nah, dua ini gini, kalau mass protes itu kan mobilisasi ya, kekuatan memobilisir. Tetapi sebelum kita memutuskan turun ke jalan, pemikiran apa yang mau kita pikirkan di sana, tuntutan macam apa yang kita mau sampaikan di jalan masyarakat itu adalah hasil dari kematangan organisasi yang menggerakkan mass protes tadi. Makanya Bung Hatta bilang dua instrumen demokrasi itu rapat, tapi sebenarnya menurut saya dan berarti saya kemampuan mengorganisir diri, kemampuan berserikat di situ, menentukan isu di mana kita mesti melakukan kritik, melakukan perbaikan, melakukan tuntutan. Karena yang namanya tuntutan itu bukan hanya soal kita, tetapi soal responsibility, kematangan tentang pemikiran bahwa ini sebenarnya sumber daya ini semua apapun bentuknya, kewenangan, hukum, ekonomi, semua itu kan harus dibagi dengan berbagai kelompok, harus diatur dengan benar. Kalau kita cuma memahami kepentingan kita, mau kemana? Pasti kan berantem juga gitu, dan nggak menyelesaikan masalah. Karena kita nggak tahu jalan terbaik dari sistem yang harus mengalokasikan berbagai sumber daya tadi. Di situ. Artinya, kalau kita punya kekuatan memobilisasi, mungkin kita menang. Tapi apakah kita menyelesaikan masalah kesejahteraan ekonomi Indonesia, pengaturan sumber daya kita di situ? Nah, jadi Bung Hatta sangat menekankan kemampuan berorganisasi. Nah, belajar bertanggung jawab dalam demokrasi, beliau menunjuk secara spesifik bentuk-bentuk kooperasi di situ. Karena kooperasi itu belajar berdemokrasi dan juga tanggung jawab dan belajar mengolah sumber daya yang paling kita miliki, paling mendasar. Kooperasi itu dari kekuatan kita sendiri, dari sumber daya kita sendiri gitu. Jadi bukan tunggu proyek pemerintah atau dari CSR, tapi dari kita sendiri. Dan itu beberapa organisasi massa bisa membuktikan, misalnya rumah sakit, misalnya itu saya tidak mengatakan hanya ini, tapi rumah sakit Muhammadiyah, sekolah itu dibangun dari kekuatan resource lokal, dengan moralitas lokal, dengan value keagamaan. Tentu ada yang lain juga. Nah, jadi itu adalah, dan beberapa tuh semakin meningkatkan standarisasinya karena kerja dengan metode ya, gitu. Jadi gitu. Bagi saya itu suatu pengalaman melayani, memahami persoalan, membangun sistem, akuntabilitas. Dan kalau kita punya organisasi, ya, saya rasa banyak dari Anda sini bekerja di organisasi kemasyarakatan ya. Kalau kita memahami kebutuhan masyarakat dengan benar, yang mau kita tampilkan di masyarakat, pelayanan kita, pada titik tertentu pasti kita harus melakukan kritik pada sistem, harus pasti. Itu juga dilakukan di mana organisasi saya kebetulan masuk di Muhammadiyah, jadi saya pelajari ya. Jadi dia punya unit-unit advokasi di mana kadang-kadang dia melakukan kritik, negosiasi juga, dan perubahan diri, penyesuaian dia sendiri, sebagaimana misalnya pada akhirnya bisa membuat standarisasi rumah sakit untuk kepentingan komunitas, jaringan rumah sakit sendiri, misalnya tanpa tergantung pada instrumentalisasi negara misalnya. Jadi demokrasi adalah tentang penguatan kemampuan kita mengelola sumber daya, bukan hanya sekedar melontarkan pikiran-pikiran, prinsip, value, keadilan, tapi kita nggak punya instrumen memperbaiki organisasi kita. Sebenarnya nggak sulit-sulit ya menurut saya. Bagaimana sih kok punya organisasi yang kuat? Bagi saya gampang. Mulai dari yang ada, terus secara berkala melakukan evaluasi sebagai mekanisme penilaian. Terus kita menilai tahun depan kita mau memperbaiki pencapaian apa. Tiap tahun pasti banyak yang tidak melakukan itu. Jadi sebenarnya sederhana gitu ya.
mempelajari tentang tanggung jawab. Kemudian ya, kooperasi adalah bentuk ekonomi yang dengan prinsip demokratis. Nah, juga kapitalisme menurut beliau harus dilawan dengan organisasi ekonomi pula yang sudah berbasis di masyarakat Indonesia, organisasi serikat buruh, organisasi koperasi, dan adalah alat melawan kapitalisme. Jadi kapitalisme itu bukan dengan pikiran-pikiran populisme dilawan, gitu ya. Kalau Anda tentu mengerti apa populisme ya. Kemudian dengan kritik asing, nasionalisme sempit tanpa melihat capacity dari organisasi ekonomi kita, gimana kita mengontrol asing untuk kepentingan kita sendiri, dan tidak usah disebut itu tidak nasionalis. Mampu nggak kita mengontrol mereka masuk ke kita? Banyak jalan sekali untuk mengajak kerjasama. Nah, itu capacity kita. Jadi itu sebenarnya. Jadi Bung Hatta itu menekankan pada kalau mau menciptakan ekonomi yang lebih adil, maka kita harus memperkuat kekuatan kemampuan kita mengelola sumber daya. Kebetulan saya pernah membimbing mahasiswa S3 berapa tahun lalu yang mempelajari performance kooperasi gitu. Jadi sebenarnya yang harus ditanggung jawab kita sekarang adalah mencari bentuk-bentuk aktual dengan tantangan kooperasi sekarang. Jadi nggak mungkin kooperasi dibangun tiba-tiba dihadirkan tuh, nggak mungkin gitu ya. Nah, karena saya punya basis akademisnya, karena itu tentang kemampuan lokal. Baik, silakan. Perguruan tinggi, mengapa jangan menghantam perguruan tinggi yang melakukan kritis? Karena perguruan tinggi itu sebenarnya basis mengungkapkan fakta dengan metodis. Dia mencoba menemukan pikiran-pikiran value tentang anti kemiskinan, keadilan di dalam suatu sistem, dan itu dikerjakan dengan pengetahuan metodis. Jadi menurut pemikiran Bung Hatta bahwa kaum intelektual dengan kerja metodisnya ya, saya berpegang pada organisasi universitas dengan instrumen risetnya, jadi bukannya tanpa riset ya, untuk menemukan jalan-jalan pemecahan masalah kesejahteraan. Jadi misalnya ribut soal upah minimum regional, pernahkah melibatkan akademisi di dalam menentukan upah minimum regional yang berkeadilan misalnya? Pernah sih waktu zaman SBY diungkapkan harus melibatkan universitas menentukan UMR, tapi seingat saya akhirnya tidak berlanjut lalu gitu, mengabur gitu ya, baru dilontarin aja. Nah, Bung Hatta sudah memikirkan bahwa yang penting koordinasi dan ada sharing responsibility di antara pimpinan wakil dari tingkat 2 ini. Dia bentukkan tingkat 2 yang paling tepat gitu kan. Meskipun nanti tingkat 2 itu yang real latihan rakyat adalah tingkat desa. Beliau meyakini bahwa kita sudah punya basis-basis kultural dan organisasi untuk melakukan musyawarah di antara kita ya. Nah, tinggal kita menemukan bentuk-bentuk yang aktualnya sekarang. Nah, ada suatu titik di mana Bung Hatta itu berseberangan sekali, semakin berseberangan dengan Presiden Soekarno. Dilihat bahwa menurut beliau itu sudah lemah akuntabilitasnya terhadap kelompok-kelompok. Jadi semua tersentralisir. Kemudian komunikasi politik hanya pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, beliau tentu dengan yang saya bukan ahli sejarah, tentu beliau ada unsur tidak mau membuat goncangan lebih besar. Beliau sangat teknokratis dan halus. Beliau bilang gini, kita lihat aja dengan sistem demokrasi terpimpin, mekanisme kesejahteraan apa yang jalan? Tunjukin. Gitu.
benar nggak tambah baik distribusi ekonomi untuk rakyat kecil? Agriculture semakin beres nggak irigasinya atau distribusi beras? Jadi beliau menunjukkan hal yang real, data tentang apa, meskipun sangat terbatas waktu itu ya data, ya bayangnya BPS itu sumber daya kecil banget. Nah beliau sebagai apa? Tentu beliau waktu itu masih punya kekuasaan, pengaruh, jadi beliau bilang ini instrumennya gitu. Tentu itu kan lain kalau misalnya dilakukan oleh kelompok lain sekarang, misalnya tentu punya sesuatu yang harus terintegrasi, misalnya konsolidasi di antara universitas sebagai kelompok bagian pembangunan ukuran kesejahteraan bangsa. Sekarang kan universitas seperti rabu bagi saya soal universitas. Jadi kurang konsolidasi di dalam kita ini sebenarnya bagian penting dari teknokrasi bangsa gitu. Jadi gitu kan, mesti ada pengaturan sumber daya yang benar, wewenang, promosi negara terhadap kerjasama negara lain, misal dan sebagainya. Nah, jadi itu sebenarnya kita ambil pikiran Bung Hatta bahwa beliau masih punya wewenang dan pengaruh untuk mengatakan, untuk sebenarnya mengkritik presiden orang nomor 1 waktu itu. Boleh aja, oke, bereksperimen dengan politiknya. Beliau tentu tahu kelemahannya, disebut apa, kelemahan demokrasi terpimpin. Tapi beliau langsung mengkritiknya dengan tunjukkan bukti. Coba bayangin sekarang, tinggal Anda kalau kita mau memperbaiki, mengkritik dan memperbaiki kebijakan negara, data tuh mudah sekali. Kita tuh nggak bisa gitu. Maksud saya dulu data seperti itu, apa susahnya data? Dan bisa aja kita bikin sistem yang namanya big data untuk resiko negeri misalnya. Saya pernah ngusulin di Kompas sih. Sebenarnya itu banyak jalan. Artinya bahwa kita tuh sebenarnya punya tools untuk menunjukkan instrumen, tentu dengan konsolidasi di antara kita sendiri. Oke, silakan lanjut. Oke, saya lengkap yang itu. Nah, menarik adalah terus terang Bu Mutia, saya surprise sekali bahwa Bung Hatta ternyata bukan hanya intelektual yang lembut, mengatakan analisa dengan dingin. Ternyata beliau juga pandai berwacana. Artinya bukan berwacana kosong. Dia pandai bertempur secara narasi. Ternyata, baca deh, dia bilang waktu itu Anda sebenarnya kalian sudah setuju, okay. Terus dengan kata-kata yang menunjuk bahwa misalnya beliau juga mengatakan bahwa pemerintah mempunyai kekurangan-kekurangan. Ini kekurangannya, dan kami melakukan apa selanjutnya. Jadi menimbulkan trust di antara dan juga pegangan di antara warga negara dan aktor politik lain ya di situ, bahwa mengakui kesalahan, apa yang sedang dilakukan, keterbatasan, tapi juga kalau kritik basisnya mana gitu. Beliau bilang ini bahwa ini kejadiannya adalah seperti ini, beliau tunjukkan. Jadi beliau juga mengungkapkan kata-kata yang bisa dibilang menunjuk hidung gitu ya, dengan jadi bukannya sopan-sopan manis aja, tetapi beliau dengan tegas. Itu bagi saya sebenarnya baru selesai cukup surprise gitu ya. Wah, hebat sekali. Kemudian pembagian, nah ini lagi kadang-kadang ada tindakan yang secara, kadang waktu itu dalam situasi keterbatasan, ini contoh, kadang-kadang ada tindakan yang secara prinsipil sebenarnya tidak diterima ya. Bung Hatta gak tahu ini sebenarnya nggak bagus, tetapi ada perlu diambil dengan kontrol. Tentu waktu saat mengambil itu resikonya harus dikenalin. Artinya ada kontrol, jangan ngambil tindakan tapi untuk menyelesaikan masalah saat ini, tapi kontrolnya risknya itu nggak diperhitungkan. Nah itu yang
silakan dilihat penilaian kebijakan-kebijakan yang ada sekarang gitu. Apakah risk itu menjadi nomor satu? Risk untuk kelompok-kelompok marginal, kelompok-kelompok yang terdampak karena tarif, misalnya pernahkah diangkat ada satu percakapan WA group yang kemarin baru Jepang mengeluarkan worst skenario tentang gempa megatrust, buruk dan mengerikan. Terus ya dalam kata teman saya yang mantan duta besar Spain, Ibu Yuli Mumpuni, dalam hitungan jam terjadi realokasi dana untuk penyiapan bencana dalam hitungan jam. Terus Jepang itu bikin worst skenario. Kita bikin worst skenario nggak? Karena kalau terjadi apa-apa yang less worst skenario aja mungkin kita nggak siap. Ini yang worst skenario supaya maksimum kesepakatannya, sumber dayanya. Nah, jadi kebijakan harus dengan risk. Nah, ini dibawakan oleh meskipun kadang-kadang nggak bagus, sebenarnya bukan kebijakan ideal. Contohnya waktu mengeluarkan bond uang daerah pada saat melakukan snaring apa pemotongan uang ya, itu agak kacau gitu karena di daerah tuh masih perlu uang kecil gitu. Terus ini nilainya berapa nih gitu kan? Padahal kan belum ada sisinya, belum siap. Nah waktu itu dikeluarkan catatan bond gitu ya. Terus untuk menyelesaikan masalah supaya tidak terjadi chaos. Artinya control risk memang untuk hal-hal yang tidak ideal. Tetapi kenapa bisa dilakukan? Kalau pemerintah itu trust dan juga jelas ini maksudnya apa kebijakan dan di mana batasan-batasan efektivitas dan risknya gitu ya. Ini saya selalu menurut saya apa-apa kita harus dalam kebijakan tuh harus lihatnya risk. Bukannya nanti akan naik ke sana, nggak ada batasnya yang namanya kita akan maju ke sana terus Indonesia emas. Bagi saya tuh kita bisa buat apa aja tentang kemajuan, tetapi kepada saat kita mengenali risk, resiko bagi kelompok-kelompok, apa artinya misalnya kalau kita bikin pembangunan pertumbuhan 8% menurut salah satu ya percaya ada podcast ahli ekonomi bagus Hendrati siapa namanya? Ada terkenal waktu itu di Tawiran Podcast. Jadi 8% itu untuk siapa tanpa mengenali basis pertumbuhan bagi kelompok marginal, apa risikonya 8% itu. Bagi dia itu dia bilang kenali karakter dari kelompok-kelompok marginal. Yang namanya UMKM tuh jenisnya banyak sekali gitu. Jadi bukannya kategori gajah, tetapi dengan segala problematik dan kerumitan yang berbeda. Nah, beliau ini bisa kita ambil di sini, control risk. Kemudian juga yang juga tentang pembagian tanah. Kan ini beliau menanggapi pertanyaan-pertanyaan terhadap pemerintah ya. Beliau bilang pembagian tanah secara radikal akan menimbulkan kekacauan karena pada waktu itu udah mulai pikiran-pikiran Marxisme ya, pembagian tanah gitu. Mereka bilang revolusi sosial gitu. Nah ini bagus sekali pemikiran salah satu yang revolusi nasional beda dengan revolusi sosial. Revolusi sosial tunggu dulu, kita siap nggak basis mempertanyakan segala macam hal. Padahal konsolidasi nasional kita, kedudukan kita di internasional, kerjasama pembangunan kita semua itu belum beres. Nah kita udah ngomongin soal revolusi sosial, dipecah-pecah gitu kan? Dia selalu menekankan order, kejelasan mekanisme. Bagi saya itu luar biasa Ibu. Mungkin karena beliau tuh belajar segala macam, beliau belajar ekonomi. Kemudian belajar ekonomi politik, kemudian hubungan internasional, segala macam, bukunya sampai 10 isinya 400 artikel. Saya cuma 120-an kayaknya, masih jauh dan gak seluas beliau. Nah, kemudian pembagian pemerintah akan mengambil tanah, populisme secara sembarangan malah merusak pembangunan yang stabil. Terus dikaitkan dengan pemikiran beliau waktu itu dikritik ya.
kok kayaknya kebijakan pemerintah cuma memperkuat golongan menengah, terus dia beda balas. Emang waktu zaman itu kan juga sebenarnya untuk golongan menengah. Dan baru kali ini pembangunan penguatan golongan menengah, entah perdagangan, kelompok menengah, itu dikaitkan dengan skema pembangunan negara secara keseluruhan. Jadi baru kali ini golongan menengah pembangunan diletakkan di dalam pembangunan kesejahteraan yang lebih luas, kata Bung Hatta. Waktu itu memang di bahan yang saya baca belum tidak terlalu jelas bagian mana aja, tetapi ini adalah suatu pemikiran yang bagus sekali karena populisme yang sering yang merajalela dimanapun juga, pemikiran itu cenderung makin berkembang, bukan di Indonesia aja, itu tanpa basis pemikiran. Sebenarnya ini arahnya mau memperkuat siapa? Negara bangsa ini, ekonomi kita, dan juga kelompoknya. Apa arti bantuan sosial kalau misalnya tidak dilengkapi dengan perubahan struktur di mana mereka mendapat kerja misalnya? Sekarang pengangguran seperti itu, buruh dan 9 menit lagi Bu. Baik, silakan. Jadi populisme itu juga dibahas, nggak boleh sembarangan katanya, malah merusak kemauan. Bung Hatta saya nggak ngomong populisme sih, cuman revolusi sosial itu belum waktunya bagi-bagi tanah sembarangan. Jadi pemerintah sekarang lagi mempelajari ukuran tanah yang tepat untuk tidak dimanfaatkan dengan yang mau dibagikan. Jadi tunggu dulu, kita mesti pakai basis data dan akademis. Jadi biar nanti jangan cepat-cepat gitu ya. Silakan. Beliau juga menegaskan bahwa kita akan pakai tangan besi untuk yang anarkis ya. Memang kita bukan demokrasi yang kayak gitu, tapi kalau udah anarkis kita pakai tangan besi. Jadi beliau juga pakai gitu kan. Juga mengingatkan kekuatan polisi dalam situasinya tidak memadai jika tidak dibantu masyarakat. Oke. Yang F, mengukur kinerja pemerintah. Ini menarik, rasionalisasi bukan semata penghematan ya. Ingat. Intinya mendorong produktivitas lebih baik. Butuh kecerdasan ya untuk benar-benar menerapkan ini ya. Baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka panjang tidak bisa langsung menunjukkan gain. Jadi kalau politisi ada yang berani bilang, misalkan pembangunan infrastruktur pertanian kita itu kan jangka panjang ya. Tetapi berani nggak yang sekarang tuh mengalokasikan, terus yang lain jangan ribut. Mana hasilnya, nggak buang-buang uang untuk pedesaan, nggak ada hasil. Tapi kan itu hasil 5-6 tahun. Jadi bahwa pembangunan itu adalah rasionalisasi jangka panjang, itu juga butuh kekuatan politik untuk, dan juga evidence base. Kalau cuma bertempur cara politik antara kelompok-kelompok, mereka akan saling adu isu nanti, oh nggak ada hasilnya. Tapi kalau semua pakai evidence base, bilang memang namanya pembangunan irigasi pedesaan atau pupuk misalnya, itu butuh 6 tahun, 7 tahun. Atau seperti Thailand itu kan dari rajanya mimpin 30 tahun, akhirnya jadi industri agriculture gitu. Politisinya semua sudah tutup mulut gitu ya, nggak usah ribut. Nah, jadi rasionalisasi itulah sebenarnya yang namanya rasionalisasi. Dan bukan sekedar memindahkan tenaga yang tidak produktif ke yang produktif. Jadi misalnya kebanyakan tenaga terus pindahin ke yang kurang tenaga, tapi juga memperbaiki efektivitas, susunan dan bentuk tata usaha dan administrasi negara. Jadi rasionalisasi adalah juga tentang perbaikan governance. Itu yang disebut oleh Bung Hatta tentang rasionalisasi. Awalnya mungkin pengeluaran bertambah dulu untuk memperkuat sistem, tapi ada justifikasinya. Nggak apa-apa, keluar uang dulu untuk memperkuat sistem-sistem data, komunikasi, audit, itu perbaikan, nggak apa-apa. Tapi dibentuk, oke. Selanjutnya silakan. Oh ya, beliau juga pada saat memperbaiki industri, beliau juga bukan hanya memanggil wakil-wakil BUMN, tetapi serikat-serikat buruh dan juga balik lagi sebentar, sudah bawah BUMN, serikat buruh dan tani dalam memperbaiki administrasi, manajemen dan demokratisasi BUMN. Jadi
beliau memperluas pemangku kepentingannya, tapi jangan lupa beliau juga mengingatkan kita tuh harus bertanggung jawab, demokrasi yang bertanggung jawab. Jadi competent participation itu. Silakan terus. Mengikat kepentingan kelas menengah, oke, ini udah. Silakan terus. Oke, nggak, ini cuman bagaimana kita mengkerangkengkan seluruh pemikiran multidimensional Bung Hatta itu di dalam pemikiran sistem ya. Jadi memang yang di atas itu saya tunjuk sebagai interaksi strategis elit, kemudian dia mempengaruhi kerangka institusional, yang di tengah itu kumpulan organisasi kita dalam bidang tertentu, apapun, anti corruption, kumpulan organisasinya apa, dan itu dipengaruhi oleh orientasi interaksi para elit di atas untuk memperkuat atau tidak memperkuat di situ, dan mengatur hubungan-hubungan di antara field yang ada melalui standarisasi, hukum, aturan-aturan hubungan satu sama lain. Nah itu kalau kita mengandalkan sepenuhnya pada interaksi elit dan tidak meminta social group, democratic groups, academician untuk mengkontestasi pikiran-pikiran yang hanya dari elit saja, maka itu akan mempengaruhi kekuatan dan kelemahan organisasional field masyarakat kita. Ya, saya cuma ukuran besarnya aja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, waktunya sebenarnya masih ada 4 menit. Ternyata beliau lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan. Ada sebenarnya terlalu kompleks ya kalau mau merangkum semua, bahkan untuk satu bab aja dalam satu materi seminar sehari itu sebenarnya nggak cukup. Sebenarnya iya, apalagi ini 2 bab ternyata. Tapi ada 4 poin penting sebenarnya. Ada 4 chapter yang saya tangkap tentang memanfaatkan eksternal untuk penguatan internal dan menguatkan internal untuk menghadapi eksternal. Ini kan berarti terkait diplomasi ya. Jadi kan strategi perjuangan yang diterapkan Bung Hatta itu adalah diplomasi. Bung Hatta menolak pure kemerdekaan bersenjata. Ya, sebenarnya yang kita relevansi untuk kita adalah apa yang tersedia, norma, standar internasional, forum, kita pakai apa untuk memperkuat diri kita gitu. Dan itu yang membedakan Bung Hatta dengan kelompok seperti Tan Malaka atau Pak Nasution sendiri ya. Terus ada keterwakilan, menuntut akuntabilitas, ini tentang the right man in the right place tadi ya. Jadi beliau itu menolak patronase tapi lebih mementingkan meritokrasi. Dan terkait sentralisasi juga Bung Hatta menolak sentralisme dan sangat mendukung desentralisasi. Terus ada juga demokrasi adalah penguatan organisasi masyarakat. Tentu ini terkait dengan kooperasi ya. Jadi Bung Hatta selain menghendaki demokrasi di bidang politik sebagai yang termanifestasi di sila ke-3 dan ke-4 juga pentingnya demokrasi ekonomi. Jadi termanifestasi di sila ke-2 dan ke-5 itu ya. Jadi ini sebenarnya kalau untuk poin ini nanti mungkin di chapter ke-6 ya Sani. Semoga sekolah pemikiran Bung Hatta masih lancar sampai ke-6 karena di chapter ke-6 itu pure membahas tentang demokrasi. Itu diambil dari buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Yang terakhir tentang mengisi kemerdekaan ini tadi yang paling penting ya. Ada kata-kata Bung Hatta yang ini sebenarnya terkait perbedaan dengan Bung Karno tentang revolusi tadi ya. Bung Hatta itu kan revolusi itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Jadi ada kata-kata Bung Hatta yang di buku ini juga. Revolusi kita menang dalam menegakkan negara baru, membangun kepribadian bangsa, tapi kalah dalam melaksanakan cita-cita sosialnya. Dan itu terjadi, sepertinya terjadi sampai hari ini ya. Oke, kita buka tanya jawab. Mohon yang tadi sudah bertanya untuk tidak bertanya lagi ya. Random, dimulai dari yang sebelah kanan, 2 penanya. Kalau ada perempuan, 1, laki-laki 1. Kalau tidak ada laki-laki semua, ya Pak siapa namanya Pak? Febri. Pak Febri. Ya, Pak Febri dari mana Pak? saya dari Pertamina. Dari Pertamina. Baik. Pertanyaannya Pak? Oh ya, langsung ya. Baik, makasih Bu Mutia. Tadi ada beberapa hal. Yang pertama mungkin sebenarnya menarik ya. Mungkin saya sedikit
menilai dulu ya bahwa sebenarnya motivasi saya mengikuti sekolah ini apa. Ya pengennya sih kita punya pemikiran seperti Bung Hatta gitu ya, pengennya ya, dan itulah yang kita coba dapat dari pemateri-pemateri bagaimana menganalisa, karena kan bukunya tebal banget nih ya. Mudah-mudahan dengan kapasitas para pemateri itu kita bisa dapat jalan pintasnya, dan alhamdulillah itu saya dapat dari Bu Mutia. Saya coba menggambarkan bahwa sebenarnya Bung Hatta ini ahli strategi gitu ya. Dia bisa melakukan analisa. Mungkin dulu kita belum kenal yang namanya SWOT dan lain-lain, tapi secara komprehensif dia sudah menganalisa bahwa kelemahan kekuatan bangsa ini di mana, dan kemudian merumuskan dalam strategi. Tapi sayangnya strategi itu yang kemudian dieksekusinya perlu banyak perdebatan dengan proklamator yang satu lagi, dan itu mungkin yang kita perlu coba kuatkan. Nah, pertanyaan berikutnya Bu, terkait dengan Tadi jadi pertanyaannya apa Pak ya? nah itu pernyataan dulu. Oh pernyataan, oke siap. Nah sebenarnya ini merujuk yang kedua. Kalau kita lihat sebenarnya kan demokrasi itu kan harusnya tadi ya Bu Mutia nyampaikan bahwa itu dibangun dari bottom up ya. Kedaulatan rakyat itu dibangun dari bottom up, dan kemudian mungkin dilembagakan. Kalau kita relevansinya dengan kondisi sekarang, misalkan Bung Hatta pengen udah kedaulatan itu bukan hanya sekedar konsep tapi value, tapi mungkin juga ada manfaat ekonominya, misalkan dengan yang namanya koperasi. Nah kira-kira menurut pandangan Bu Mutia, kalau dengan koperasi merah putih yang sekarang itu kira-kira itu bisa terwujud atau enggak gitu? Karena saya melihat merah putih kan lebih top down ya, top down nggak tahu juga motivasinya apa sama targetnya apa gitu. Kalau nggak tahu mungkin mau 2 periode. Nah kemudian kalau terkait dengan mungkin 2 itu aja. Makasih. Ya terima kasih Pak. Satu lagi yang sebelah kanan, yang belum bertanya ya? Ya, saya belum bertanya. Baik, saya Heri dari Pusat Studi Kebangsaan Indonesia Universitas Prasetya Mulia. Tadi sebenarnya apa yang saya tanyakan ini mungkin relevan dengan apa yang disampaikan oleh 2 pembicara sebelumnya mengenai kontekstualisasi pemikiran Bung Hatta untuk membaca situasi terkini gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Bu Mutia tadi saya kira sejalan dengan apa yang disampaikan 2 pembicara sebelumnya. Karena itu apa yang saya lihat dari ketiga pembicara ini tadi adalah bahwa Bung Hatta itu bisa mendiagnosis berbagai persoalan yang terjadi ya, sosial, politik, ekonomi gitu, yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan menariknya saat ini tadi Prof Mutia menyampaikan bahwa salah satu sendi demokrasi itu adalah misalnya tadi ada rapat, ada mass protes atau protes di jalanan gitu. Tetapi apa yang disarankan Bung Hatta tadi adalah mesti punya basis yang kuat gitu ya, punya data yang kuat. Nah disitulah saya kira kita membutuhkan peran akademisi. Kebetulan sekali kan Prof Mutia seorang akademisi yang sangat konsisten menyampaikan gagasannya di media-media publik gitu ya. Saya sendiri sering membaca Prof gitu. Jadi tapi tidak semua akademisi bisa melakukan seperti yang Prof Mutia lakukan gitu. Jadi mungkin dulu kita punya Bung Hatta ya, sekarang kita punya orang-orang seperti Prof Mutia yang konsisten menyampaikan dasar-dasar yang kuat untuk membedah berbagai persoalan masyarakat. Lalu yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana dengan akademisi-akademisi lain Bu, yang pendapat Bu Mutia ya, yang mungkin mereka punya gagasan yang bagus gitu, punya data yang kuat, tapi tidak bisa mendesiminasikan itu dengan baik, dengan populer, atau mungkin fokus di urusan Scopus segala macam gitu ya. Lalu yang kedua, saya berbicara dari kapasitas saya juga seorang pengajar gitu ya. Jadi mungkin perlu kita memikirkan lagi bagaimana caranya nanti supaya, saya pakai istilah kita, melakukan hilirisasi pemikiran Bung Hatta ini kepada generasi muda. Di sini ada beberapa teman Gen Z tadi yang punya pemahaman yang baik. Tetapi di luar sana, saya sebagai pengajar bisa menilai bahwa pemikiran Bung Hatta, pemikiran Soekarno, pemikiran bapak-bapak bangsa itu tidak relevan lagi oleh anak-anak Gen Z sekarang ya.
terlepas dari teman-teman yang di sini tadi sudah menunjukkan bahwa mereka memiliki minat ke arah sana. Karena itu mohon masukan atau mohon arahan kira-kira apa yang bisa dilakukan. Apakah kalau saya sarankan forum ini bisa mempengaruhi kebijakan publik dalam arti kita mengusulkan agar pemikiran-pemikiran tokoh bangsa ini masuk dalam sistem kurikulum kita gitu. Kalau enggak ya hanya berhenti di ruangan ini gitu. Kalau saya sebagai pengajar saya bisa teruskan ke kampus, tapi yang lain gimana gitu. Kira cukup sekian, terima kasih. Mohon tanggapan Prof. Kita pindah dulu Pak ya ke sebelah kiri. Dua penanya, ini belum bertanya ya tadi ya? Oke. Oh ya, yang perempuan dulu ya, dari tadi belum ada perempuan ini. Mbak yang di belakang, namanya siapa, dari mana? Baik, perkenalkan saya Nur Fadila dari UHAMKA. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan demokrasi, yang mana kita di dalam buku ini dijelaskan bahwasanya Indonesia ini hanya bisa kekal dengan demokrasi. Nah, kemudian konstitusi yang akan kita bentuk ini barangkali pada zamannya Bung Hatta ya. Konstitusi yang akan kita bentuk untuk sementara guna menerima penyerahan kedaulatan. Hendaknya pula memberi jaminan kepada rakyat bahwa Indonesia tidak saja merdeka dalam arti politik, tetapi juga dalam arti ekonomi. Nah, mengutip dari pernyataan tersebut, tadi juga disampaikan oleh Ibu bahwasanya kita perlu melakukan salah satu upaya, yaitu kritik negosiasi. Nah, saya pikir kita sama-sama mengetahui bahwasanya kondisi demokrasi kita di Indonesia sangat tidak baik-baik saja. Nah, barangkali kritik negosiasi tadi bisa menjadi satu solusi. Tapi tentu kritik negosiasi ini tidak mudah untuk kita gunakan dalam upaya bagaimana demokrasi itu tetap berjalan dan memberi jaminan kepada rakyat, tidak hanya jaminan aman politik tapi juga aman dalam segi-segi lainnya. Nah, pertanyaan intinya Bu, bagaimana kira-kira kritik negosiasi yang baik kita lakukan di era gempuran AI ini, dan juga bagaimana sebaiknya generasi penerus atau calon hatta muda ke depan menyikapi demokrasi, khususnya memberikan kritik negosiasi terkait dengan demokrasi ke depan. Itu saja, terima kasih. Baik, satu lagi. Mohon maaf, saya pilih yang berkacamata, siapa? Dari Zoom kalau ada yang mau bertanya, Kang Rizal tolong disiapkan ya. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu, mohon izin saya Yusuf Aditya Suara dan Wandoko, saya siswa kelas 2 SMA. Di sini saya hadir di Sekolah Pemikiran Bung Hatta. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Tadi menarik sekali Ibu membahas soal organisasi, ya, karena saya juga kebetulan ketua OSIS di sekolah saya, jadi saya rasa itu ilmu yang baik tentang bagaimana akuntabilitas, lalu juga bagaimana mengevaluasi dan lain, itu ada hal yang baik. Tapi saya ingin mencoba untuk mewakilkan suara saya sebagai anak muda, terutama Gen Z, bahwa kami tadi sempat disinggung sedikit bahwa masyarakat itu butuh kemampuan untuk mengorganisir dan juga untuk berserikat gitu ya. Dan saya rasa kenyataan historis kita, anak muda lah, generasi muda lah yang punya kemampuan untuk berserikat dan berorganisasi yang baik. Karena kan kita lihat saja Bung Hatta, Soekarno, bahkan Semaun saja 19 tahun sudah bisa jadi ketua ISDV. Itu membuktikan bahwa anak muda itu punya semangat untuk berserikat dan berorganisasi yang baik gitu. Jadi pertanyaan saya adalah saat ini gitu ya, bagaimana sebetulnya anak muda punya semangat untuk mengorganisir diri, punya semangat untuk berserikat. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini teman-teman anak muda bisa untuk berserikat, berkumpul, berhimpun, membuat sebuah gerakan, karena banyak sekali keresahan yang dimiliki oleh anak muda. Nah, bagaimana dengan kenyataan sekarang bahwa organisasi saja, bahkan misalnya dalam tingkatan partai politik yang tadi disebut oleh Bung Hatta menjadi representasi daripada suatu pemahaman baik,
itu ternyata sekarang akuntabilitasnya dipertanyakan oleh sebagian anak muda dan tidak dapat dipercaya. Mungkin dari saya itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. 4 penanya dulu Bu ya. Dari yang pertama dari Pak Febri, pandangan Bu Mutia tentang koperasi merah putih dari ya itu dulu Bu ya. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya. Jadi modal saya menjawab ini adalah ya, pertama ada mahasiswa S3 saya melakukan sistematis ya dengan penilaian. Kedua, saya juga kenal salah satu tokoh pemikir organisasi koperasi. Mungkin ada yang kenal Suroto juga. Suroto PH ya. Di Facebooknya Suroto PH. Iya, dan sangat udah mempraktekkan juga, dan juga keterlibatan saya puluhan tahun di organisasi kemasyarakatan. Jadi saya membangun sense gimana sih yang namanya gerakan berkelanjutan gitu ya. Nah, kalau saya melihat itu dari studinya yang pertama dulu bahwa sangat sedikit koperasi yang berhasil, apalagi kalau memang didorong oleh kebijakan, ya, didorong, dan tentu kebijakan juga ada support ya, support, dan sebenarnya support sumber daya. Nah, sumber daya itu kan bisa manis tanpa tanggung jawab gitu, Anda tahu lah maksudnya. Terus jadi koperasi itu harus dari kemampuan membangun kesepakatan lokal, kelompok dulu yang kecil, menentukan tujuan, karena kita menanggung resikonya sama-sama, uang kita kok. Yang mana ya? Terus saya nggak mau kamu nyembunyiin apa-apa, maksud kamu mimpin, kalau mau mengolah uang kita itu gimana gitu kan? Jadi ada uang at stake ya, ada taruhan kita di situ, dan kepercayaan pertama, terus kedua tentulah yang namanya apa ya, masyarakat kita tuh perlu, meskipun tidak mesti lulusan perguruan tinggi, tetapi ada kemampuan rasionalisasi dan mengetahui informasi mana yang paling penting untuk kepentingan dia. Nah, bagi saya mungkin satu kelemahan ya, kultural kita tuh kelemahannya adalah tidak bisa memilih dan mengkonsumsikan lagi pengetahuan yang paling penting untuk kita. Dan hati-hati, itu mungkin kita sendiri menghabiskan waktu yang tidak ada gunanya dengan media sosial kita gitu. Jadi berapa banyak anak-anak yang dengan informasi digital yang membanjir tahu mengkonsumsikan pengetahuan dari semua orang yang bisa mengakses itu. Bagaimana dia memilih informasi yang kredibel dan membantu dia mengambil putusan. Jadi maksud saya di tingkat masyarakat harus ada kemampuan menilai informasi yang penting, yang namanya kepentingan. Apa sih kepentingan itu? Yang namanya efisiensi, yang namanya akuntabilitas sederhana gitu ya. Nggak mesti yang rumit-rumit pakai audit, tapi model. Makanya organisasi mahasiswa, saya salah satunya pernah mengusulkan gimana mengembangkan penguatan masyarakat sipil, mengembangkan bentuk-bentuk audit sosial atau akuntabilitas untuk berbagai organisasi sosial dan masyarakat yang sederhana-sederhana, sehingga tumbuh tuh dia dengan kepercayaannya yang caranya sederhana dan tidak membuang waktu untuk laporan, untuk supaya memenuhi para donor misalnya. Baru ini yang namanya akuntabilitas. Jadi bagian dari penguatan masyarakat sipil adalah mengembangkan model-model akuntabilitas sederhana yang bisa mengkonsolidasi kepercayaan di antara mereka sendiri dan mendorong peningkatan performance dari organisasi mereka dengan basis kepercayaan itu. Itu salah satu yang namanya demokrasi dari bawah. Kita jadi kuat dari bawah gitu. Nah, jadi kalau saya pesimis dengan pengetahuan yang saya punya, Koperasi Merah Putih kalau dengan cara dari atas dan tanpa konsolidasi di bawah dan tanpa memahami apa sih organisasi lokal yang ada saat ini, bukan hanya soal organisasi individual ya, tetapi ekosistem dari
organisasi lokal itu seperti apa? Saya jadi terbayang dengan pembahasan yang lain. Jadi begini, kalau misalnya ada beberapa organisasi yang kelihatannya potensial bikin koperasi gitu ya, itu mungkin dia nggak punya kompetensi yang dibutuhkan. Tetapi kan kalau masyarakat, pemerintah tahu ada organisasi-organisasi yang memberikan LSM yang sebenarnya sudah punya pengalaman gitu ya, pemerintah dorong saling memperkuat di antara mereka, saling mensupport, dan nggak mesti nunggu training dari pemerintah gitu, nanti proyeknya pemerintah daerah gitu, bukan kan? Jadi bikin ruang di mana organisasi masyarakat sipil saling membelatih dirinya sendiri, tentu dengan support sumber daya bagus ya, dengan berbagai cara. Nah, mengenali ekosistem organisasi lokal, mengenali organisasi yang spesifik untuk menangani kooperasinya sendiri. Pernahkah digunakan studi yang terangkat? Atau pernahkah terdengar kapan akan melakukan itu? Dan saya percaya itu bukannya 1 tahun. Tentulah nggak mesti masif sampai pengetahuan itu consolidated, nggak. Mana dulu pilot project, tapi terkontrol, akuntabilitas, yang melakukan juga kompeten gitu ya, dengan berbagai pihak. Itu yang saya tunggu. Kalau mau berhasil, kalau nggak saya nggak percaya. Satu Pendidikan kader intinya, Bu, yang paling penting di organisasi itu. kader dan basis sifat dari organisasinya itu sendiri, bentuk akuntabilitas apa yang mereka mau kembangkan, terus juga koperasi macam apa. Koperasi itu kan harus berinteraksi dengan unit ekonomi yang lain di tiap daerah. Nah, daerah itu kan punya macam-macam jenis kegiatan ekonomi unit-unitnya sendiri dengan sifat ekonomi sendiri. Dikenali nggak jenis koperasi macam apa yang paling cocok di daerah-daerah tersebut? Itu salah satu dari 1000 kerumitan yang perlu dikenali. Nah, oke. Yang pertanyaan kedua dari Pak Heri tadi tentang kontekstualisasi pemikiran Bung Hatta serta tanggung jawab akademisi, seharusnya bagaimana dan bagaimana membangun hilirisasi pemikiran Bung Hatta? Di generasi Gen ya. Ya. Begini, saya juga mungkin sekalian menjawab, bisa disatukan dengan pertanyaan Ibu Mujazidillah. Nur Fadilah tadi. Nur Fadilah, mohon maaf Ibu. Ya, hampir Ibu Hamka. sama inti pertanyaannya tentang kritik negosiasi yang baru. Oke, mempunyai kemampuan berorganisasi. Begini, saya juga puluhan tahun juga mengenali kapasitas organisasi masyarakat sipil yang kegiatannya memperkuat organisasi lain, dan saya tahu mereka sampai mana sih kemampuan gitu ya. Nah, kalau menurut saya yang anak Gen sebenarnya begini, banyak komunitas-komunitas online. Anak muda kan bikin komunitas online. Saya kalau ujian UTS atau UAS, saya minta mereka bikin kasus social entrepreneurship, analisa dari kekuatan dan kelemahannya. Yang seperti, sehingga saya mendapat puluhan kasus setiap tahun gitu. Oh, ada yang misalnya pernah dengar nggak? Campaign for Better World. Dia itu mengorganisir siapa Anda mau bikin kampanye untuk sesuatu kebaikan dengan platform yang aman. Kami bantu tekniknya, teknokrasinya, promosinya. Apa dia sebut-sebut tentang citizenship, demokrasi, anti otoritarian, enggak kan? Maksud saya, anak-anak generasi Z itu komunitas online sebenarnya lebih daripada yang kita duga. Itu sebenarnya banyak yang mengandung pikiran-pikiran moralitas ya, seperti ingin membantu yang lemah. Social entrepreneurship kan Anda tahu, dia harus dapat keuntungan, jadi bukan charity, nggak minta dari dana lain, dia bangkitkan sendiri resource-nya, menjual, dapat keuntungan, tapi memperkuat organisasi lokal. Ya, itu namanya social entrepreneurship. Atau yang paling rumit adalah bentuk frugal ekonomi, tapi itu lebih rumit. Nah, jadi mereka tuh sebenarnya mengandung nilai-nilai itu, cuman kelemahannya, kalau bisa disebut kelemahan, mereka tuh bergerak cepat dan fluid dengan komunitas online, mengangkat isu, memobilisasi pendapat di
di mana di Twitter ya, di media sosial. Tetapi berbeda dengan katakanlah LSM generasi yang sebelumnya, itu dia lebih berpikir secara kerangka dan konseptual dan sistematis. Setelah ini strateginya apa? Nah, gimana tadi mereka nggak menguasai media sosial gitu ya. Nah, bagaimana menyatukan? Nah, jadi memang jalan keluarnya adalah menyatukan antara organisasi yang bisa berpikir secara sistematis dengan kerangka berpikir dengan generasi Z yang menguasai media sosial dan mereka bisa punya basis sumber daya juga. Misalnya social entrepreneurship, dia nggak ngomong demokrasi, nggak tahu soal yang politik-politik gitu ya, tetapi dia pengen misalnya ibu-ibu tenaga yang di tingkat lokal itu bisa independen, bisa menghasilkan uang sehingga bisa mengatur hidupnya lebih baik dan dia dibayar dengan pantas. Itu kan keadilan. Artinya nggak mesti dengan pikiran-pikiran rumput gitu. Nah, sekarang tinggal kita adalah mengkonstruksi lagi kekuatan-kekuatan ini, tentu dengan, makanya saya bilang kita tuh bisa kelolosan dalam demokrasi kalau kita nggak menyadari kekuatan kita, jadi lolos gitu ya. Oh ternyata kok gitu, kok makin lama makin gitu kan. Media sosial juga ada komunikasi gitu ya yang bereksperimen. Keputusan dari universitas mau nggak alokasi dana kayak gitu, jadi ada ruang yang sangat nyaman, interaksi yang fluid gitu kan. Jadi sharing ideas, tapi sharing anak-anak muda itu bisa menerjemahkan ini di dalam yang turun ke jalan kemarin, misalnya Gegayan memanggil misalnya, itu berapa persen penelitiannya Profesor Amalinda misalnya itu memang mendapatkan ide-ide itu dari kampus, itu dari dosen. Jadi tinggal merekonstruksi strategi gimana menanamkan ide-ide morality dalam politik, dalam ekonomi, kemampuan pemikiran-pemikiran alternatif ekonomi misalnya. Di antara teman-teman pernah ada gagasan bilang, kita harus bikin website. Kalian kan semua yang sadar ini punya riset-riset. Nah, itu kita taruh di website khusus, kita koordinir sehingga masyarakat tuh kalau mau refer tahu tentang lingkungan. Tapi semua teruji itu riset-risetnya. Websitenya juga teruji. Jadi ada penguatan multi fungsi-fungsi yang berbeda di antara organisasi. Kan sekarang kalau kita mau kritik, kita mesti cari sendiri data dari mana. Nanti akhirnya jadi cuma ngutip media massa lagi gitu kan. Kayaknya itu lagi, nggak mendalam gitu. Nah, mestinya ada sesuatu yang lebih stabil, pusat informasi tentang analisa persoalan-persoalan negara ini, dan yang naruh di sana tuh penulis-penulis akademisi yang kredibel gitu dengan data-data dan sebagainya seperti itu. Jadi mempermudah Gen Z yang mau main di media sosial dengan Twitter untuk merefer dan sekaligus menyebarkan pemikiran-pemikiran tentang persoalan bangsa dan juga pemikiran solusi yang sistematis gitulah ya. Di situ terjadi saling terintegrasi. Menjawab juga pertanyaan Yusuf berarti tadi, yang bagaimana seharusnya anak muda ini, iya. Yusuf kelas 2 SMA ini, Bu. Ya, supaya ini ya sebentar sekalian. Tadi Supaya bisa bagaimana seperti Bung Hatta dan tokoh-tokoh yang lain di umur 19 tahun itu sudah punya wawasan yang sangat kritis dan bisa membangun organisasi. Kuncinya seperti apa mungkin itu Mas ya? saya melihat masalah anak muda memang mengakui secara multidimensional ya. Jadi hati-hati menjawab, jadi bukan seperti enak aja gitu jawab gitu kan. Jadi pertama-tama saya mengakui dulu bahwa mereka dalam keadaan distressful ya.
Saya tahu bahwa tingkat distress anak-anak muda tuh juga karena model komunikasi juga ya. Itu saya mendorong dari tingkat yang paling sederhana dulu. Bikinlah di antara kelompok-kelompok kecil sesuatu yang bersifat programatik kecil-kecilan aja untuk membangun pengorganisasian kecil untuk mencapai tujuan-tujuan seputar dan lokal dan teman-teman. Bagi saya itu membangkitkan apa ya, anak muda kan banyak yang kesepian sekarang seperti alienated, terkoneksi tapi teralienasi. Aneh sekali, dia semakin terkoneksi tapi kok merasa teralienasi. Jadi kelompok kecil ini membangun sense of purpose. Masa iya sih nggak bisa cari isu misalnya, bagaimana kita kalau mau sekolah lagi supaya bisa ngelolosin proposal kita di universitas seperti apa, bagaimana kita mendapatkan informasi yang paling kredibel tentang training, mendapat kerja misalnya. Jadi ada sense of purpose yang bersama bagi saya menurut itu. Dan yang lain adalah tadi strategi bagaimana kita menyatukan kelompok-kelompok yang sadar, yang terorganisir seperti LSM, akademisi, kelompok mahasiswa itu berinteraksi dengan kelompok-kelompok komunitas online tadi yang sebenarnya itu sudah mulai dilakukan ya untuk supaya terjadi amalgamasi. Dan satu hal ya, dua pihak harus berubah dalam suatu kerjasama. Dua pihak bukan saling komplementari. Kalau kita melakukan kerjasama, siapapun, saya juga di organisasi saya, tidak pernah tentang komplementari, saling melengkapi. Saya bisa A, kamu melengkapi dengan B. Itu sih biasa aja gitu, mungkin nggak terlalu efektif. Yang penting dari proses ini adalah dua pihak saling berubah pada suatu sifat yang lebih tinggi, lebih sharing, lebih terintegrasi, lebih mengikat tanggung jawab gitu. Jadi dua pihak harus saling berubah. Itu tujuan dari bekerja sama antar organisasi. Itu dia. Bagi saya pertama itu yang sederhana untuk menghilangkan alienasi anak muda adalah anak muda saya sendiri juga suka sedih ya lihat anak muda serasa teralienasi sekali, dan gimana mereka mau ini. Bagi saya kecil dulu deh. Misalnya ya niat ya, tentu ada effort. Di setiap tingkat lokal kita kan ada organisasi dulu. Misalnya kita bikin 4-5 orang, terus kita bikin apa ya, bantu puskesmas kita misalnya. Apa aja deh gitu. Atau misalnya organisasi yang lain, kita nempel yang sederhana dulu. Karena kita bicara pada tingkat yang orang biasa, yang sederhana, anak muda. Kalau yang lain, kita bicara tentang bantuan organisasional yang tentu lain, bisa training dan sebagainya. Jadi bagi saya sense of purpose itu perlu dibangun dulu di antara kita yang kecil-kecil. Terus kita perkuat dengan komunitas online, dengan komunikasi digital. Komunitas online ya? Itu ya. Yang terakhir ada yang belum dijawab deh, kayaknya apa ya? Hah? Ada yang belum dijawab kayaknya. Tadi kontekstualisasi pemikiran, peran akademisi, bangunan hilirisasi, terus kritik negosiasi, terus bangunan udah. Oke, baik. Ya. Sudah baik, ya. Jadi bagi saya mungkin bagian dari memperkuat lagi kritik negosiasi itu adalah kita membangun rasionalisasi masyarakat pemilih ya. Anda tentu sebagian dari persoalan demokrasi kita adalah karena tidak rasional pemilih kita di dalam menilai pejabat publik ya, tahu kan. Jadi mereka sangat short, berpikir pendek aja, tidak peduli. Nah, itulah turun kita di bawah untuk anak-anak muda, untuk siapa, untuk mulai melihat bagaimana cara mengukur suatu kebijakan dan bukan karena suka atau tidak suka, karena populisme, karena kepopuleran kepemimpinan. Jadi mulai melihat dampak-dampak lokal dari kebijakan publik gitu. Itu sebenarnya dilakukan sih sebagian dari organisasi masyarakat sipil, setidaknya yang saya tahu tuh misalnya tentang bagaimana sih menilai kebijakan pelayanan publik yang kita hadapi hari-hari. Mereka memperkuat masyarakatnya tuh untuk
membuatnya akuntabel gitu. Tentang alokasi dana sekolah itu sebenarnya sesuatu hal yang bukan rumit-rumit. Oke. Itu dilakukan sih. Baik. Ya itu ya Yusuf ya. Jadi kenali dan bangun komunitas online. Jadi Yusuf kesini tuh bagian dari membangun komunitas juga sebenarnya ya. Ini Gen Z akhir ya menjelang alpha. Ada risetnya British Council sekitar 3,5% kira-kira ya. Itu warga Indonesia somehow pernah terlibat di dalam kegiatan social entrepreneurship dalam berbagai bentuk, entah bantu di tingkat lokal, entah bikin usaha kecil. 3,5% gede loh. Ya, hampir Dari 280 juta. Angka perkiraan dari berapa sampai 3,5, angka paling tingginya. Jadi sebenarnya social entrepreneurship sesuatu yang baik. Jangankan pemerintah yang mengabaikan sebagai kekuatan. Pemerintah daerah pernah nggak bilang, oh saya mau bikin kebijakan social entrepreneurship di daerah saya, pernah dengar nggak? Nggak pernah kan? UMKM paling kan. Nah, kita pun sebenarnya juga melupakan kekuatan social entrepreneurship yang sebenarnya tumbuh dengan segala persoalannya juga ya, tentu ya. Oke, masih ada 15 menit, mungkin bisa buka 2 pertanyaan lagi. Oh ya, Ibu ya, maaf ya, Ibu yang perempuan, Ibu namanya siapa? Oh, astagfirullah. Iya, tidak ada Ibu yang laki-laki. Moderatornya yang kurang ngopi. Ibu yang berjilbab masih saya. Ya, assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih untuk kesempatannya, Ibu Mutia. Kita satu alma mater di Universitas Nijmegen Belanda ya. Perkenalkan, saya Kartika Yulianti, dosen karakter building. Ibu siapa Bu namanya? Kartika, dosen karakter building Universitas Binus Jakarta. Saya ingin menanggapi Bapak tadi, pertanyaan Bapak siapa, Bapak dosen, dan juga menyambung dengan adik ketua OSIS kita nih yang sangat luar biasa. Saya tahun 2022 pernah menjadi narasumber di sebuah seminar nasional untuk mahasiswa di Ukrida, dan di sana saya menyampaikan pemikiran-pemikiran tokoh pendiri bangsa, salah satunya Bung Hatta, kemudian juga tokoh-tokoh bangsa seperti Gus Dur, Romo Manggis gitu ya. Dan mahasiswa itu sebetulnya sangat antusias mengikutinya, mereka sangat ingin tahu sebetulnya. Jadi menyambung Pak dosen, apa yang bisa kita lakukan, dan juga menyambung adik ketua OSIS, mungkin kita alumni SPBH ini bisa membentuk komunitas dan memberikan pelatihan leadership untuk para OSIS di sekolah gitu. Mungkin kalau untuk memasukkan ke kurikulum mungkin agak lama prosesnya ya. Jadi yang paling visible untuk dilakukan adalah kita memberikan pelatihan leadership dengan memasukkan pemikiran-pemikiran tokoh bangsa, diantaranya Bung Hatta. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oh, ini menanggapi ya. Jadi bukan pertanyaannya. Ya sudah, Bu. Satu lagi aja ya. Satu lagi. Maaf tadi yang ini sepertinya dari tadi semangat sekali. Ya gimana Mas, kenalkan namanya. Terakhir ini ya. Mohon maaf. Ya, perkenalkan, nama saya Iwan Bujang. Dari masyarakat sipil. Ya, saya ingin bertanya Bu, dari kompilasi ketiga materi tadi, dan kalau kita melihat fenomena hari ini sudah sangat banyak ya, pengelolaan yang carut marut dari negara ini, saya berasumsi bagaimana bila revolusi yang dahulu diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita itu dilakukan hari ini, apa yang akan terjadi dan konsekuensinya seperti apa? Tentu banyak pendapat populer yang menyampaikan kalau kita revolusi besar-besaran hari ini, kita akan mundur. Jadi banyak mungkin yang tidak ingin mengambil langkah tersebut. Tapi kalau saya mengasumsikan dan saya ingin mempertanyakan kepada pandangan Ibu, apa yang
akan terjadi dan konsekuensinya. Dan apabila tidak dilakukan, apakah ada alternatif gerakan lain? Karena kalau kita lihat, dampak implikasi kerusakannya juga sama, terstruktur, masif, dan sistematis di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, dari tataran paling tinggi, pimpinan, maupun sampai tataran paling bawah masyarakat. Pertanyaan kedua, singkat saja, kira-kira menurut Ibu, apa yang menjadi pandangan level pembangunan yang diinginkan oleh Bung Hatta berkaitan dengan konsep sentralisasi dan desentralisasi? Karena kalau kita memaknai apa yang dimaksud Bung Hatta mengenai kemerdekaan, itu tidak ada lagi penindasan. Tapi kalau kita mengambil konsep realita yang terjadi saat ini, proyek pembangunan nasional yang berlandaskan dengan kesejahteraan pemerataan itu malah dikonotasikan berbeda di berbagai daerah. Saya lahir dari Sulawesi Tengah, saya besar di Jawa Tengah, tapi saya melihat begitu banyak ketimpangan. Kalau konsep pembangunan itu adalah pemerataan dan kesejahteraan, tidak ada daerah yang ingin dieksploitasi untuk kemajuan daerah lainnya. Karena kita semua memiliki hak yang sama untuk kemajuan bersama. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bu, langsung ditanggapi. Memang terlihat perbedaan Bu. Saya sama dengan dia dari Sulawesi Tengah, saya dari Morowali. Jadi pembangunan itu memang berbeda antara yang Jawa dengan yang luar Jawa. Nah itu Bu, minta ditanggapi terakhir ini. Boleh tanya maksud Anda revolusi apa ya? Silakan dijelasin. Mereka atau mati. Ya, sebenarnya maksud saya revolusi ini kan banyak Bu ya. Ada revolusi sosial, revolusi industri gitu. Nah, atau dalam singkatnya misalnya ya yang seperti momentum-momentum yang terjadi misalnya seperti reformasi, atau kalau kita melihat di negara-negara luar terjadi kudeta besar-besaran gitu, atau adakah alternatif-alternatif gerakan lain yang harus kita ambil untuk menindak para pimpinan-pimpinan negara kita yang telah menyimpang dari cita-cita bangsa, seperti itu. Nah, banyak sekali harus kita lakukan. Pertama, begini, menurut saya di antara organisasi masyarakat sipil itu kritik saya tentang mereka membangun jaringan itu sebenarnya udah 15 tahun ya. Yang namanya bangun jaringan bukan seperti itu. Jadi kita tuh sebenarnya menyatukan kekuatan, saling kalian memperkuat saya di mana, kamu memperkuat saya di mana, dan memperkaya gini. Maaf, pertanyaan saya sungguh-sungguh menjawab dengan cara seperti ini. Kelihatannya seperti manajemen ya. Kita punya kelemahan di dalam resource pengelolaan sumber daya sebenarnya. Kemampuan kita tuh rendah banget dalam mengelola sumber daya yang ada, membangun kerjasama, kemudian mana yang penting dan tidak. Menurut saya kita punya kelemahan itu. Jadi pada saat kita membangun kerjasama, kita tidak begitu tahu dengan baik ya, tahu sih ada tujuan. Tetapi di titik mana itu paling kita perlukan dari kerjasama ini. Nah, di dalam kekuatan organisasi masyarakat sipil, itu kan Anda menjawab, saya harus menjawab dengan banyak sekali nanti aspeknya. Misalnya kita mengenali aspek penguatan apa di organisasi masyarakat sipil. Jadi misalnya begini, tadi Ibu Kartika, maaf Ibu, mengusulkan kita memberi pelatihan leadership misalnya. Nah, bagaimana kita mengorganisir ide itu untuk yang di sini ataupun misalnya di organisasi kita gitu. Nah, dicoba kecil-kecil dulu. Ini bukannya gampang ngomong enggak, tapi memang udah dilakukan. Saya melihat LSM yang benar-benar dengan keringat dan tangannya melakukan hal kecil dulu untuk membantu yang paling membutuhkan. Jadi sebenarnya mau apa tidak, ada teman saya Rimawan Pradiptyo, ahli korupsi gitu kan di UGM, dia bilang kita melakukan ini dia sampai udah dapat penghargaan ya. Modalnya 1 M kok katanya, bukan 1 miliar. Mau apa enggak, dia bisa. Yang penting kita akuntabel kan sama jaringan yang kita bangun gitu. Jadi sebenarnya dan itu
waktu COVID itu dia dampaknya besar jaringan dia sama teman-temannya ya, membangun jaringan. Dia mengetahui bagaimana akuntabilitas dibangun di antara kerjasama itu. Itu yang perlu. Ilmu kita tentang akuntabilitas yang sederhana. Terus kemudian kita perlu mengetahui yang mana yang paling pokok diperjuangkan bersama dulu ya, dan juga organisasi-organisasi besar menurut saya harus lebih bersatu ya, seperti Muhammadiyah, NU di dalam misalnya kalau mereka memperkuat advokasinya. Muhammadiyah kan saya yang tahu, Muhammadiyah tentu NU juga punya ya, ada bidang-bidang advokasi yang mereka kadang-kadang sering kritis, misalnya tentang hak air gitu. Nah, itu lebih difokuskan pada penguatan yang paling penting tentang penguatan masyarakat sipil dulu. Terus kemudian pembangkitan rasionalisasi masyarakat dan pegangan data dulu. Itu bisa dibangun dengan sistem digital kita sekarang. Saya pernah punya ide, misalnya begini ya, itu big data untuk risiko negeri itu ya. Jadi kita bisa mengisi daerah-daerah jenis-jenis resiko yang terjadi pada mereka, sehingga dalam bentuk suatu peta gitu. Kita klik di Jawa warnanya kayak gini, itu kita klik jenisnya apa, technicalities tentang siapa yang bisa masukin itu bisa diatasi ya. Nah, sehingga apa yang kita capai bukan soal data, tapi tentang mengangkatnya isu yang paling penting di daerah-daerah, di Manokwari, di Papua. Itu misalnya jadi hitam sekali, coba ditampilin dalam peta gitu, lebih ini enggak, lebih menonjol nggak sama kita. Dan kedua juga menurut saya lebih sadar, kita tuh saling sadar bahwa ternyata saya di sini tuh, bangsa saudara saya di Papua itu punya persoalan kayak begini dengan peta yang hitam tadi misalnya, karena kan diisi datanya, big data untuk risiko negeri. Nah, jadi di sini poinnya itu kan cuma hanya satu contoh tentang evidence base, mengangkat isu yang paling penting di masyarakat kita, kemudian menjadi fokus yang ditangani oleh akademisi dan mendorong pejabat publik supaya melakukan riset-riset yang memecahkan masalah itu. Jadi harus ada antara mengangkat isu, basis data, pengorganisasian gitu, yang sama-sama. Jadi kalau cuma sepotong-potong ide tuh saya nggak yakin bahwa kita akan bisa memecahkan masalah ini. Maaf sekali, jadi memang harus terintegrasi gitu. Sebenarnya ada satu tapi kelupaan. Ya. Satu lagi Terima kasih. Sebenarnya ada satu lagi Bu dari Zoom, kita harus kasih kesempatan, kasihan ya, supaya ada demokrasi ide. Yang Zoom gimana, Kang? Satu penanya, kalau bisa 5 menit, gimana? Pertanyaannya langsung dan waktu kita tinggal 10 menit sebenarnya ya. Masih ada sisi yang lain, jadi harus bagi-bagi waktu. Gimana, Kang Rizal? Pertanyaannya? Oke, langsung. Perkenalkan nama. Bapak ya? Ya Pak, bisa langsung ditanyakan. Perkenalkan dulu nama dan dari mana asalnya. Nyalain volumenya dulu Pak. Di-unmute dulu. Halo. Kalau tidak diketik aja Pak, diketik aja pertanyaannya. Bisa dipilihkan, saya jawab.
Ya, satu ya, saya pilih ya. Mohon maaf yang tidak sempat. Ya, saya berusaha dengan akomodasi maksimal. Mas Iwan, saya ingin bertanya saat ini, apakah demokrasi dan pembangunan ekonomi sudah sejalan seperti yang diinginkan Bung Hatta? Demokrasi ekonomi terutama. Mohon penjelasannya, Bu Mutia, dari Tison, Medan. Ya, ini peserta dari Medan. Baik, mohon maaf untuk yang lain, ini penanya terakhir ya dari Zoom. Iya, silakan Anda pertimbangkan sendiri. Yang namanya demokrasi ekonomi itu adalah pertama basisnya apa ya? Gini, kita tuh punya kesempatan di dalam masyarakat yang luas ya, bukannya sekelompok aja. Jadi ada tadi ahli yang bilang angka 8% tuh pertumbuhan untuk siapa gitu. Dia bertanya sebenarnya. Sebenarnya yang dia tanyakan adalah apakah terjadi penguatan kemampuan tawar-menawar dan alokasi sumber daya dari kelompok-kelompok ekonomi lemah, UMKM gitu ya. Ya lemah lah, atau social entrepreneurship termasuk dengan UMKM karena dia masih kecil kebanyakan. Nah, yang namanya demokrasi ekonomi itu dia punya jalan untuk kan kalau setiap bisnis itu punya supply chain ya, punya menarik untuk melakukan dia membangun produksinya apapun itu, entah pengetahuan, buku, entah produk barang. Nah, apakah pada saat dia menarik supply chain tadi untuk membangun apa yang dia mau sampaikan ke masyarakat, itu tidak dikuasai secara tidak sehat oleh kelompok-kelompok tertentu, terus tidak diganggu kalau melakukan sesuatu yang benar. Jadi misalnya pemerasan oleh preman tanpa kepastian hukum, dan kalau ada konflik di antara mereka, penipuan, mereka terlindungi, ada lembaga-lembaga yang menyelesaikan konflik itu. Jadi resiko bisnis itu bagian dari demokrasi ekonomi yang harus diselesaikan oleh negara. Jadi resiko ekonomi itu juga harus disediakan negara kalau mau yang namanya demokrasi ekonomi. Karena kan demokrasi ekonomi adalah sebenarnya kesempatan yang sama, seperti juga politik, kesempatan yang sama mengangkat aspirasi kan. Tetapi adalah kesempatan yang sama membangun sumber daya kita sendiri. Kesempatan yang sama itu bukan artinya kita mesti sama semua, enggak. Tetapi kalau saya punya kalian ini dalam bidang tertentu, maka supply chain saya tuh diperbaiki dan diperhatikan oleh negara itunya. Kenapa kita kalah sama Cina barang? Padahal saya suka heran, udah naik kapal kok masih lebih murah ya, padahal dia udah naik kapal dari Cina gitu. Heran banget saya. Terus loh, berarti kan kita ekonomi biaya tinggi. Berarti kan kalau kita mau bikin produksi, barang-barang inputnya masih dari luar. Mana penyediaan pabrik-pabrik yang memudahkan dan sebagainya gitu. Jadi demokrasi adalah kesempatan yang memudahkan membangun sumber daya kita sendiri gitu ya. Sebenarnya lebih luas dari itu, karena yang namanya demokrasi ekonomi juga sebenarnya membangun ekonomi dengan sehat, dengan morality, dengan tanggung jawab, dan mempunyai ruang untuk kalau kita mau gini, membangun moral kita sendiri. Jadi kan banyak pengusaha-pengusaha di daerah tidak punya ruang membangun moralitas mereka sendiri karena kalau nggak dapat proyek. Nah itu bukan jelas, itu biarpun mereka adu kuat gitu, terus ya itu bukan demokrasi ekonomi karena mereka tidak punya ruang menjadikan unit bisnis atau institusi bisnis membangun morality bisnis
morality bisnis itu artinya perform yang terbaik, maka kamu diterima yang terbaik gitulah ya. Terus yang tidak merusak gitu produknya, informasi yang benar tentang produk kamu dan sebagainya. Dengan cara begitu, ekonomi thrive, tadi istilahnya Profesor Ari ya, thrive itu beranak pinak, nanti ada sektor servisnya, nanti ada komponennya, jadi beranak pinak gitu. Nah, kalau misalnya belum apa-apa udah harus keluar sumber daya yang untuk yang Anda tahu lah, untuk sogok, untuk preman, ekonomi biaya tinggi, barangnya juga dari impor. Bagi saya itu bukan dengan definisi ekonomi demokrasi, yaitu adalah kesempatan yang baik membangun sumber daya kita sendiri, sekaligus membangun moralitas ekonomi. Bagi saya itu yang namanya demokrasi ekonomi. Kalau nggak ada ruang itu bukan demokrasi ekonomi. Itu jawaban saya. Baik,